Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat semuanya. Hari ini berhubung karena adanya isu COVID-19, maka perkuliahan akan diganti secara daring semua, sehingga saya perlu menyampaikan mata kuliah ekonomi teknik ini, salah satu formatnya dalam bentuk YouTube ya. Jadi nanti selama 1 semester ke depan, materi mata kuliah ekonomi teknik akan saya sampaikan melalui YouTube di channel ini untuk beberapa materi. Oke, langsung saja kita mulai pada pertemuan pertama, ini tentang pengantar mata kuliah ekonomi teknik. Jadi apa sih ekonomi teknik itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar cabang dari ilmu ekonomi teknik itu seperti apa nantinya ke depan, apa saja hal-hal yang nantinya akan kita hitung atau kita kalkulasikan di dalam mata kuliah ekonomi teknik. Oke, yang pertama ilmu teknik dan ekonomi. Ilmu teknik atau engineering itu merupakan profesi di mana pengetahuan matematis dan sains yang diperoleh dari studi, pengalaman, dan praktek ya, diaplikasikan dengan pertimbangan nalar untuk mengembangkan berbagai cara penggunaan bahan dan kekuatan dalam alam secara ekonomis demi kemanfaatan bagi manusia. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau ilmu teknik itu kan pengimplementasian ilmu pengetahuan kebanyakan atau pada umumnya merupakan implementasi dari pengetahuan yang dimana dia memanfaatkan alam untuk kebermanfaatan umat manusia. Kemudian kalau ekonomi teknik sendiri merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisis aspek-aspek ekonomis dari usulan investasi yang bersifat teknis. Jadi kenapa ekonomi teknik itu penting? Karena selain kita harus tahu bagaimana kita mengolah atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan itu, kita juga harus tahu bagaimana pemilihan alternatif atau keputusan yang diambil itu juga bersifat ekonomis. Artinya modal ataupun biaya yang dikeluarkan itu sekecil mungkin dan menghasilkan kebermanfaatan atau keuntungan yang sebesar mungkin. Itu pun juga berlaku dalam dunia teknik ya. Kemudian peran ilmuwan dan peran engineer atau teknisi. Peran ilmuwan adalah menambah pengetahuan sistematik kemanusiaan dan menemukan hukum-hukum perilaku yang universal. Sedangkan peran engineer atau teknisi itu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi khusus untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini kenapa ekonomi teknik itu penting ya, karena bagaimana kita bisa menghasilkan barang dan jasa itu secara ekonomis. Artinya modal yang dikeluarkan bisa kecil tapi keuntungannya bisa semaksimal mungkin. Kemudian ini ruang lingkup ya ilmu teknik dan juga ilmu ekonomi. Kalau kita lihat di lingkungan fisik itu ada proposal teknik, kalau di lingkungan ekonomi itu pemuasan keinginan. Jadi tujuan kalau kita bicara tentang teknik itu kan ilmu eksak. Jadi harus ada proposal teknik atau harus ada latar belakang kenapa kita melakukan penelitian tersebut. Sehingga hal sebenarnya bisa bermanfaat atau bisa memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Sedangkan kalau di lingkungan ekonomi kita berbicara tentang pemuasan keinginan. Ini salah satu ilmu sosial di mana kita melakukan fungsi ekonomi itu untuk memuaskan keinginan manusia. Dan nantinya dari dua cabang ilmu pengetahuan ini kalau dikombinasikan akan terbentuk suatu produksi atau konstruksi. Kemudian untuk efisiensi fisik dan ekonomi. Kalau efisiensi secara fisik itu diperoleh dari output dibagi dengan input. Jadi output yang kita peroleh atau barang jadi yang kita peroleh itu berapa, kemudian bahan baku atau barang masukan yang kita masukkan itu apa saja. Nah, itu akan menghasilkan efisiensi.
Nah misalkan kalau produk cacatnya ini ternyata lebih banyak, ternyata sangat banyak dari jumlah output yang semestinya ditargetkan. Nah ini kan otomatis efisiensinya juga akan berkurang. Berbeda halnya misalkan kalau kita berbicara tentang outputnya itu ternyata sudah sangat QC-nya sudah sangat bagus, kemudian inputnya juga ternyata bisa diminimalisir seminimal mungkin. Nah itu akan efisiensinya juga akan meningkat tinggi ya. Kalau kita bicara efisiensi secara ekonomis, itu dilihat dari harga dan biaya. Jadi harga dibagi dengan biaya. Kalau efisiensi secara ekonomi, ini merupakan gabungan fisik dan ekonomisnya. Ini merupakan hasil dari perkalian output dikalikan dengan harga, dibagi dengan input dikalikan dengan biaya. Nah, nanti biasanya akan kita temukan di analisis seperti analisis titik impas ya, atau break even point analysis, BEP. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana efisiensi dari output dengan harga dibagi dengan input dengan biaya itu diimplementasikan di analisis titik impas. Selanjutnya tentang investasi. Jadi investasi itu merupakan pengorbanan atau pengeluaran dengan suatu harapan tertentu di masa yang akan datang. Jadi kalau kita berbicara investasi, itu harapannya kan pasti kita dapat untung ya. Cuman ada dua faktor yang mempengaruhi tentang investasi tersebut, yaitu adalah waktu dan resiko. Kalau di investasi itu pasti berlaku namanya hukum high risk high return. Kalau low risk ya low return. Artinya saat kita berusaha untuk menginvestasikan dengan jumlah uang yang cukup banyak dengan resiko yang cukup tinggi, maka resiko kita untuk kehilangan atau loss dalam hal ini juga akan tinggi karena kita mengharapkan timbal balik yang tinggi. Tapi apabila resiko tersebut dapat diminimalisir dengan perhitungan-perhitungan yang benar, ya kita juga bisa dapat untung yang besar. Kemudian dua jenis investasi, kalau dilihat dari bentuknya ya, ini ada investasi finansial dan investasi nyata. Kalau investasi finansial itu berupa simpanan, seperti misalkan deposito, berjangka, kemudian tabungan, instrumen keuangan seperti saham, obligasi, surat berharga, suku, kemudian juga surat utang negara, itu salah satu bentuk surat berharga. Kemudian kalau investasi nyata, itu misalkan kita, yang ini lebih banyak kaitannya dengan ilmu keteknikan ya, investasi nyata. Jadi misalkan kita membangun pabrik, kemudian untuk membeli alat-alat produksi yang dimana nantinya akan menghasilkan produk yang bisa kita jual, kemudian membeli tanah, bangunan pabrik dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses teknik, jadi ada proses teknik, ini ada penentuan tujuan, identifikasi faktor strategisnya, kemudian penentuan cara yang akan dilakukan, kemudian evaluasi proposal teknik, dan bantuan dalam pembuatan keputusan. Jadi bantuan dalam pembuatan keputusan ini harus juga berlandaskan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa saat kita akan membuat sebuah keputusan dalam proses teknik itu juga harus didasari oleh data-data yang mendukung keputusan tersebut layak untuk dilakukan. Sehingga kita bisa meminimalisir adanya resiko, kemudian menaikkan jumlah keuntungan kalau kita bicara ekonomi ya, seperti itu. Kemudian untuk pengambilan keputusan, ini kita berbicara dulu tentang permasalahan umum ya. Kalau pengambilan keputusannya, kalau secara umum kan pasti kita merumuskan masalah, kemudian menganalisis permasalahannya seperti apa, kemudian mencari alternatif solusi dan memilih alternatif yang terbaik. Nah, tapi kalau dalam ilmu ekonomi teknik, ini step by stepnya akan lebih panjang. Jadi yang pertama kita harus menentukan alternatif yang layak. Jadi kalau di dalam ilmu matematis itu ada namanya daerah visible dan daerah yang tidak visible. Daerah visible artinya daerah yang memenuhi syarat-syarat atau dia memasuki daerah constraint yang daerah tersebut bisa digunakan menjadi alternatif solusi
Nah, kalau daerah yang tidak visible artinya itu alternatif yang tidak memenuhi atau tidak layak. Kemudian kita membuat penentuan horizon perencanaannya seperti apa. Ini kaitannya bisa dengan manajemen proyek. Kemudian estimasi aliran kas. Ini akuntansi kaitannya. Kemudian penentuan MARR. Ini sebenarnya penentuan return ya. Jadi return itu artinya kira-kira berapa sih keuntungan yang bisa kita peroleh saat kita melakukan alternatif A, B, C, D gitu. Jadi kita melihat keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh alternatif yang layak nih. Kemudian membandingkan alternatif, kemudian melakukan analisa. Nah, kalau kita misalkan melakukan analisa ini biasanya terdapat trade off ya. Jadi bisa saja saat kita hendak melakukan alternatif A, cuman resikonya adalah kita mungkin bisa kehilangan atau kehilangan biaya untuk melakukan alternatif tersebut. Misalkan kalau kita ingin memproduksi barang yang lebih banyak, otomatis kan kita perlu modal yang lebih banyak juga. Nah, ini trade off-nya di sini. Jadi kita juga perlu melakukan analisa. Biasanya pada umumnya apabila berkaitan dengan investasi, trade off-nya adalah high risk high return tadi. Jadi saat kita melakukan investasi dengan risiko yang tinggi, tapi saat investasi atau kalkulasi kita itu benar, itu bisa mendapatkan profit yang tinggi pula. Tapi kalau kita misalkan perhitungan kita itu meleset atau analisis kita itu meleset atau teknik analisisnya itu meleset, otomatis kita juga bisa menerima kerugian yang sangat besar. Kemudian memilih alternatif yang terbaik. Jadi setelah dilakukan analisa, dilakukan pemilihan alternatif yang terbaik. Untuk konsep biaya ya, nanti konsep biaya kita cukup sering gunakan dalam ilmu ekonomi teknik ini. Yang pertama adalah nilai atau value, ini merupakan ukuran harga yang orang yakini atas barang atau jasa. Sedangkan kegunaan, ini sebuah ukuran dari kekuatan sebuah harga atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Jadi kalau kita bicara tentang value, saya ambil contoh misalkan Apple ataupun Toyota di Indonesia. Jadi orang tuh kenapa sih tetap membeli Apple walaupun dia tuh mahal? Atau orang Indonesia tuh kenapa sih stereotipnya atau mungkin asumsinya bahwa kalau membeli mobil Toyota tuh udah kelihatan kayak wah gitu. Itu karena nilai yang dibangun. Jadi nilainya kalau kita membeli Apple itu adalah nilai prestisnya. HP mahal nih, bagus gitu. Sehingga kalau kita membangun nilai itu biasanya bisa mendapatkan harga jual yang lebih daripada harga pada umumnya. Sama juga misalkan di Toyota ya. Kalau kita bicara tentang mobil, misalkan mobil Xenia dan mobil Avanza. Kenapa sih orang lebih kelihatan wah gitu kalau mobil Avanza? Dan kenapa lebih mahal gitu mobil Avanza daripada mobil Xenia? Padahal setahu saya faktor produksinya pun itu sama. Mungkin hanya beberapa sedikit perbedaan antara Xenia dan Avanza yang tidak terlalu signifikan. Produksinya sama, modelnya sama, bentukannya sama. Perbedaannya pun menurut saya itu nggak terlalu signifikan. Kenapa orang-orang lebih cenderung memilih Avanza yang lebih mahal? Itu karena tadi nilai yang dibangun. Orang-orang melihat Toyota itu kayak udah trust gitu, udah sangat-sangat yakin. Karena itu bisa menaikkan pamor atau harga jual dari brand tersebut. Nah, kalau kegunaan ini hal-hal yang digunakan untuk semata-mata untuk memuaskan keinginan manusia. Jadi misalkan kalau kita lapar, mau makan apa? Makan nasi. Ini fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa lapar. Pemuasannya itu menghilangkan rasa lapar seperti itu ya. Jadi ini konsep kegunaan dan konsep nilai. Untuk ekonomi pertukaran, jadi terjadi saat kegunaan dipertukarkan oleh dua orang atau lebih. Ya, biasanya disebut juga dengan transaksi ya. Harus terjadi keuntungan bersama atau kemampuan persuasif, baik itu dia dalam harga yang tetap atau fixed price ataupun melalui tawar-penawar. Kemudian klasifikasi biaya. Ini klasifikasi biaya berdasarkan siklus hidupnya. Yang pertama adalah biaya siklus hidup atau life cycle cost. Merupakan jumlah
semua pengeluaran yang berkaitan dengan sistem atau produk sejak dirancang sampai tidak terpakai lagi. Nah, biasanya kalau kita gambarkan life cycle cost itu seperti ini. Ini waktu, kemudian ini biaya, cost, time and cost. Grafiknya bisa seperti ini. Nah, di sini putus. Jadi ini merupakan kombinasi dari 3 biaya ini. Ya, ini biaya awal, biasanya biaya modal. Kalau kita ingin bikin pabrik, kita perlu tanah, perlu bangun gedungnya, perlu alat mesin dan lain sebagainya. Itu biaya awal biasanya lebih kepada kayak biaya tetap ya. Kemudian untuk biaya operasional itu misalnya kita perlu bahan baku, kita perlu tenaga kerja, perlu pegawai, perlu penjualan, marketing dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga biaya disposisi atau disposal. Jadi saat ini biasanya di sini ini barang biaya awal. Kemudian di sini ini biaya operasional. Nah, yang di sini, yang di akhir ini biaya disposisi. Maaf ya kalau tulisan jelek. Jadi disposisi itu merupakan biaya-biaya penghentian atau pembuangan. Nah, ini kalau biaya siklus hidup tadi ya. Jadi mulai dari biaya riset dan pengembangan. Biaya riset dan pengembangan itu biaya awal. Kemudian biaya konstruksi juga untuk modal pembangunan gedung dan lain sebagainya, itu biaya awal. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang biaya produksi, biaya operasi, biaya perawatan, nah itu masuk kepada biaya operasional. Biaya operasional ini. Kemudian kalau biaya disposisi, ini biaya penghentian atau biaya pembuangan. Pun produk-produk jadi yang tidak laku pun itu perlu adanya biaya disposisi. Artinya misalkan kita harga pokok produksinya atau harga pokok penjualannya itu misalkan 1 juta. Kemudian karena udah zamannya itu barangnya usang, udah jadul, karena orang udah gak ada yang mau beli, pada akhirnya kita jual cuma 800.000, otomatis kita rugi 200.000. Nah, itu merupakan biaya dari penghentian atau biaya pembuangan. Nah, contoh klasiknya itu salah satunya biaya siklus hidup ini adalah handphone ya. Handphone. Jadi semakin kesini itu kan semakin canggih. Handphone tuh semakin banyak, variasinya semakin banyak. Otomatis orang-orang kan pasti akan lebih memilih handphone sekarang yang harganya lebih murah tapi spesifikasinya lebih tinggi. Iya kan? Daripada handphone yang dulu. Kalau kita pikir-pikir handphone dulu tuh harganya juga sama-sama mahalnya, sama kayak sekarang. Cuman spesifikasinya lebih rendah. Sehingga kan itu perlu dihentikan. Kayak handphone Nokia yang jadul, mungkin saat ini sudah sangat amat jarang sih yang pakai. Karena sekarang malah pakai smartphone pun itu pun juga ada, apalagi smartphone pun sekarang life cycle cost-nya itu malah jauh berputar lebih cepat. Jadi mungkin time framingnya nggak sampai sejauh ini, cuma sampai segini udah ganti lagi seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi biaya yang lainnya adalah biaya historis, di mana ada 2 jenis biaya. Historis itu ada biaya past cost, ada sunk cost. Kalau past cost itu merupakan biaya masa lalu yang telah terjadi. Kemudian sunk cost itu adalah ongkos-ongkos masa lalu yang tidak dapat dikembalikan atau uncoverable. Kemudian ada lagi juga biaya mendatang. Ini kalau berdasarkan historikalnya ya. Jadi mengandung unsur ketidakpastian, salah satunya investasi tadi. Diperoleh dari peramahan atau estimasi, contohnya bunga atau keuntungan investasi. Kalau kita bicara tentang bunga, sebenarnya kan bunga itu juga tidak pasti ya. Katakanlah di Indonesia sendiri kan menganut pada bank sentral. Bank-bank di Indonesia menganut bank sentral, di mana suku bunga acuannya ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sehingga saat suku acuan bunga itu turun, ya otomatis bank-bank lain juga ngikutin. Akhirnya kan itu juga
mengandung ketidakpastian. Walaupun kalau kita tahu katakanlah suku bunga per tahun 2% itu atau 3%. Tapi itu tadi tergantung terhadap regulator dari Bank Indonesia. Pun juga dengan keuntungan investasi. Kalau kita bicara keuntungan investasi, ini lebih lagi resiko atau ketidakpastiannya lebih tinggi. Kemudian contohnya saja kalau yang keuntungan investasi ya, misalkan saham. Saham-saham yang cenderung misalnya tergolong blue chip, itu sepengetahuan saya itu memang trennya naik sih dari 2005 atau 10 tahun yang lalu. Jadi lebih bisa direliablekan atau dipercayakan, diandalkan ketimbang saham-saham yang gorengan. Tapi bukan berarti saya ini bilang saham gorengan gak bagus ya. Cuman kalau saham-saham semua itu baik lagi sih sebenarnya. Kalau kita bicara saham atau stok itu pasti tergantung pada performansi dari perusahaan. Apabila performansi perusahaan itu bagus, maka dan mencatatkan keuntungan, maka nilai harga saham itu juga naik. Sebenarnya banyak sih yang mempengaruhi tentang saham. Kalau kita bicara saham ada tentang performansi perusahaan, kestabilan ekonomi, politik, sosial dan masyarakat, kemudian performansi dari perusahaan itu bagaimana, apa mencetak keuntungan, kerugian, permintaan dari masyarakat tentang barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sebenarnya banyak mempengaruhi tentang keuntungan. Nah ini kenapa dikatakan investasi itu mengandung ketidakpastian atau risiko juga yang lebih tinggi daripada kalau kita misalkan nabung uang di bank dan mendapatkan bunga. Kemudian yang kedua tentang biaya kesempatan atau opportunity cost, itu muncul karena lebih dari satu kesempatan untuk melakukan investasi merupakan biaya akibat dari memilih satu kegiatan ekonomi dan mengabaikan kegiatan ekonomi yang lainnya. Jadi misalkan kalau kita ada 3 alternatif. Alternatif pertama investasi A, alternatif kedua investasi B, alternatif ketiga investasi C. Di mana ABC ini memiliki estimasi rate of return atau pengembalian keuntungan bersama keuntungannya itu berbeda-beda. Nah, saat kita memilih si A, investasi A, otomatis opportunity cost-nya adalah investasi B dan investasi C. Begitu. Kemudian ada klasifikasi biaya tentang biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya overhead. Sebenarnya biaya tidak langsung ini sebenarnya masuk dalam salah satu biaya overhead. Jadi kalau kita bilang klasifikasi biaya itu sebenarnya cuma ada 2. Biaya langsung dan tidak langsung, direct dan indirect ya. Ya indirect itu salah satunya masuk di overhead. Kalau biaya langsung itu dengan mudah bisa ditentukan pada suatu operasi yang spesifik. Jadi biaya langsung ini merupakan biaya yang berkenaan langsung dengan proses produksinya. Kalau misalkan contohnya ini ada 2 paling sering dibicarakan. Ini bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ini bahan baku otomatis misalkan kita untuk memproduksi HP, memproduksi mobil, itu pasti kan dibutuh. Kalau pengen produksi HP-nya banyak, pengen produksi mobilnya banyak, bahan bakunya kan otomatis juga banyak. Tenaga kerjanya pun juga harus banyak. Seperti itu. Jadi kalau biaya tidak langsung, ini merupakan biaya-biaya yang ditentukan secara tidak langsung pada suatu operasi atau proses produksi yang spesifik. Jadi misalkan kayak biaya listriknya, otomatis kalau kita bikin mobil atau HP kan nggak mungkin 100% menggunakan tangan, pasti ada mesin ataupun alat ataupun listrik yang digunakan. Kalau kita bicara pembuatan model HP ataupun model mobil zaman sekarang ya,
tanpa ada pemasinan. Jadi kita bayar listriknya, bayar airnya untuk toilet, misalkan ada toilet di perusahaannya, kemudian bayar makanan untuk pegawainya, jam makan siang dan jam makan siangnya dan lain sebagainya. Itu pokoknya biaya-biaya yang tidak langsung tapi ada dalam perusahaan. Nah, yang tadi yang saya sebutkan ini ongkos dasar, ini merupakan biaya langsung. Jadi terdiri dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sementara ongkos overhead ini terdiri dari biaya tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biasanya ini outsource ya. Kemudian lain-lain. Kemudian ini nanti akan menciptakan yang dinamakan dengan harga pokok produksi. Kemudian harga produksi nanti bila ditambahkan dengan biaya penjualan, kemudian biaya umum dan administrasi, akan diperoleh tentang HPP, harga pokok penjualan. Nah, kemudian harga pokok penjualan, kemudian ditambah dengan keuntungan, akan diperoleh harga jual ke customer. Jadi misalkan HPP-nya ini 100 juta, kemudian perusahaan ingin untung 50%. HPP-nya misalkan 100 juta, terus profitnya, keuntungannya ingin 50%. Otomatis harga jualnya di sini adalah nanti HPP dikalikan keuntungannya 50%, berarti 50 juta. Berarti dijumlahkan harga jualnya HPP ditambah keuntungan. Harga jual HPP tambah profit sama dengan 150 juta. Seperti itu. Sampai sini. Kemudian ada lagi klasifikasi biaya. Ini tentang fixed cost dan variable cost ya, biaya tetap dan biaya tidak tetap. Jadi biaya tetap itu biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output atau volume produksinya. Sedangkan biaya variabel ini biaya yang secara proporsional dipengaruhi oleh jumlah outputnya. Ya, ini kalau kita bicara bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, ini masuknya ke variable cost. Kalau kita bicara tentang fixed cost itu misalnya kayak pabrik, kemudian tanah, kemudian alat mesin, itu saat asumsinya itu tidak ada depresiasi. Jadi ini dinamakan fixed cost. Tapi kalau kita belajar tentang depresiasi, pada dasarnya ada depresiasi tentang alat-alat produksi, kemudian tentang gedung pabriknya dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada depresiasi. Kemudian untuk memperoleh biaya total atau biaya keseluruhannya yang diperoleh dari dua variabel ini. Ini biaya tetap ditambahkan dengan variabel cost atau biaya variabel untuk X produksi. Kemudian ada biaya rata-rata atau average cost. Ini merupakan pembagian dari total cost dibagi dengan output X produksinya. Jadi misalkan total costnya katakanlah 1M. Kemudian outputnya ternyata 1000. Berarti untuk membuat satu unit X itu diperlukan sebanyak 1 juta. 1 juta gitu ya. Kemudian untuk biaya marginal ini merupakan biaya yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit output dari X pada tingkat output tertentu. Jadi ini dilakukan dilakukan turunan untuk total cost-nya untuk mendapatkan tiap kali X produksi. Tapi kita nggak sampai turunan ya, nggak sampai diferensial nanti. Kita mungkin akan lebih bahas kepada kayak variable cost, fixed cost, kemudian biaya langsung dan overhead.
Kemudian analisis rasio pada perusahaan. Jadi analisis rasio itu merupakan analisis yang mempelajari tentang perbandingan. Kan rasio itu kan perbandingan ya. Perbandingan rasio ini merupakan perbandingan dari rasio masa lalu dan rasio masa mendatang dari perusahaan yang sama. Perbandingan rasio-rasio tersebut dari suatu perusahaan dapat terhadap perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan pada saat yang sama. Nah, ini sebenarnya rasio itu ada banyak, cuman di sini yang sedikit saya singgung ada 3. Ini rasio likuiditas, rasio debit, dan rasio profitabilitas saja. Apa itu rasio likuiditas? Ini rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ya, saya ulangi, rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi kalau misalkan gimana ya contohnya, kita membeli surat utang Bank Indonesia, katakanlah surat berharga Bank Indonesia, kemudian pembayaran bunganya itu dibayarkan tiap bulan. Enggak, jangan gitu. Misalkan gini, kalau kita akan berhutang katakanlah 100 juta kepada bank, kita ingin kredit 100 juta kepada bank yang selama katakanlah 5 tahun atau 60 bulan. Yang kewajiban jangka pendek itu adalah bagaimana kita membayar 100 juta itu dibagi dengan 60 bulan periode bersama bunganya. Jadi 100 juta itu bunganya kapan? Itu bunganya berapa? Apakah itu bunganya single atau majemuk? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang bunga. Jadi kemampuan kita membayar itu dalam jangka pendek. Apakah kita bisa membayar kalau misalkan kita diberikan nih pinjaman 100 juta, tapi nanti tiap bulan dibayar beserta bunganya. Nah, itu akan dilihat melalui rasio likuiditas ini. Jadi ada rasio lancar, ini bisa dibaca sendiri. Aktiva lancar dibagi utang lancar, kemudian rasio uji cair atau acid test ratio, aktiva lancar dibagi utang jangka pendek. Kemudian ada rasio perputaran persediaan atau perputaran itu bisa disebutnya dengan turnover ya. Turnover inventory. HPP, harga pokok jual dibagi rata-rata persediaan. Kemudian yang kedua adalah rasio debit. Nah, rasio debit ini berbanding terbalik dengan rasio likuiditas. Kalau likuiditas jangka pendek. Kalau rasio debit adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jadi kalau kita misalkan tadi, saya kasusnya sama ya, kita pinjam uang di bank 100 juta. Kemudian bank ini akan menilai dengan rasio debit apakah kita mampu membayar 100 juta itu plus dengan bunganya selama 5 tahun itu, selama periode 5 tahun tersebut. Nah, jadi ini merupakan memberikan gambaran tentang pemodalan jangka panjang dari sebuah perusahaan. Rumusnya sendiri ini merupakan rasio debit dikurangi dengan hak milik. Biasanya kalau hak milik tuh kita gunain sebagai jaminan ya. Kalau misalkan kita pelit atau mungkin juga bayar, maka hak milik kita atau jaminannya itu akan diambil oleh bank, seperti itu. Sama dengan debit jangka panjang dibagi modal secara keseluruhan. Nah, yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Ini kata dasarnya apa? Profit dan abilitas atau ability. Jadi merupakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mendapat laba atau profit dari pendapatan atau earning yang terkait dengan penjualan, aset, dan ekuitasnya. Jadi ini untuk melihat perusahaan ini kira-kira bisa nggak sih mencetak laba gitu. Terus dalam kaitannya dengan penjualan, ini rumus-rumus yang digunakan untuk margin profit kotor sama dengan penjualan dikurangi HPP per penjualan bersih, profit bersihnya, margin profit bersihnya, penjualan bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih, kemudian margin operasinya
pendapatan operasi per penjualan bersih, pendapatan operasinya, keseluruhan penjualan, dikurangi HPP, dikurangi administrasi umum, dan sebagainya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran, dan mungkin atau koreksi, silakan juga tuliskan dalam komen. Nanti akan saya koreksi juga. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.